rukun sholat dari sisi rukun kolbi. Ya, apa itu rukun kolbi? An-niyatun. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Wat tartibun dan tartib. Jadi rukun pertama itu niat dan berurutan cara melaksanakan. Niat apa? Niat sholat itu adanya di dalam hati. Sedangkan wa talafudun niyatin sunnatun. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Makanya wajar kalau ada orang mengatakan usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala itu bid'ah. Karena imam yang lain mengatakan enggak ada itu usolli. Yang ada usollinya di dalam hati. Karena niat itu bila harfin bila sautin, enggak ada suaranya niat itu. Allahu Akbar. Dalam hati kita niat, ya Allah hamba sholat subuh 2 rakaat. Niat itu dalam hati. Sementara kata Imam Syafi'i untuk menguatkan hati ini makanya disuruh kita talafut mengucapkan usolli fardhul subhi. Sebelum takbir kita suruh niat. Dan niat ini para ulama tasawuf, niat apa itu namanya, rukun kolbi itu bukan 2, ada 3. Yang pertama niat, yang kedua tartib, yang ketiga adalah hudurul kolbi, hadir hati kita, atau kita menghadirkan Allah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Jangan kita sholat hati kita melalak kemana-mana, itu namanya hatinya tidak hadir. Ya, Allahu Akbar, kita niat, itu rukun kolbi ada 3. Secara fikih ada 2, niat dan tartib. Secara tasawuf, secara hati ada 3. Karena kita wajib menghadirkan Allah pada diri kita. Agar apa? Agar sholat kita khusyuk. Dengan sholat kita tidak menghadirkan Allah ke hati kita, maka hati kita akan melayang kemana-mana. Itu rukun kolbi. Selanjutnya adalah rukun qauli, rukun yang berbentuk ucapan. Dan ini yang harus benar cara mengucapkannya. Karena rukun itu pondasi. Rukun itu pondasi. Rumah itu, masjid ini, kalau pondasinya enggak kokoh, tumbang di bangunan. Sholat juga begitu. Kalau pondasinya tidak kokoh, tumbang sholatnya, nggak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya raga saja yang gerak, hati kita nggak gerak ya. Jadi rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar, bacaan. Yang rukun itu takbirnya, bacaannya, bukan ngangkat tangannya. Ngangkat tangannya hukumnya sunnah ya. Makanya yang dinamakan takbiratul ihram, takbir itu mengagungkan Allah, ihram itu haram. Haram apa? Haram melaksanakan hal-hal yang di luar sholat. Itu makanya dinamakan takbiratul ihram. Makanya orang mau pergi haji, kalau dia sudah mikot, dia sudah ihram, jangan macam-macam. Jangankan kok berbuat rofat ya, atau fusuk fasik. Berpikir fasik aja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita suruh berpikir positif thinking dalam otak kita. Karena Allah tahu apa yang dikatakan dalam hati kita. Ya, berpikir jelek aja kita dilarang, makanya dinamakan ihram. Setelah kita mikot, sholat 2 rakaat dan sudah pakaian ihram, maka kita diharamkan melakukan wala fusuko, wala rofata, wala jidala. Tidak boleh rofat, kita berpikir ngeres, tidak boleh fasek. Fasek itu melaksanakan hal-hal yang dosa, meskipun dosa dalam hati. Wala jidala, tidak boleh mendebat amalan orang lain. Itu yang harus kita, setelah kita pergi umroh haji, dibawalah ke Indonesia, dilaksanakan di sini agar rakyat ini tenang,
Tidak saling kacau. Ini kata Ustaz sana sini salah, ini benar, mana yang benar? Kata Ustaz sana yasinan bid'ah, bid'ah sesat masuk neraka. Masa orang yasinan kumpul masuk neraka? Gendeng itu. Padahal ya yadullahi fauqol jamaah, tangan Allah itu di atas orang berjamaah. Setiap hari malaikat keliling di muka bumi ini mencari orang-orang yang berkumpul mengomongkan, membahas ilmu Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika malaikat menemukan halaqah seperti ini, malaikat bilang, "Hai hamba Allah, kau minta apa? Pasti saya ijabahi." Itu janji Allah Subhanahu wa taala.